Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Di sini saya, Bu Manda, akan menyampaikan materi mengenai sistem reproduksi hewan. Mari kita mulai sekarang. Nah, yang pertama itu ada siklus hidup hewan. Apa sih siklus hidup hewan itu? Siklus hidup adalah proses pergiliran pada makhluk hidup dari terbentuknya zigot, lalu tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Nah, tidak semua hewan memiliki siklus hidup yang sama. Misal pada ubur-ubur terjadi secara seksual dan aseksual. Lalu ada metamorfosis juga. Nah, kalau metamorfosis itu hanya secara seksual dan ada yang melalui bertelur lalu menetas seperti itu. Ada pula siklus hidup yang merupakan kerugian bagi manusia, yaitu hama serangga. Lalu tadi kan ada metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk tubuh serta struktur dan fungsi organ yang berbeda-beda pada setiap fasenya. Contohnya pada kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah madu, dan katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa, jadi tidak ada perubahan bentuk tubuhnya seperti itu. Contohnya seperti belalang, capung, jangkrik, laron, dan kecoa. Nah, ini salah satu contoh dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang sempurna ini berawal dari telur, lalu membentuk larva. Nah, larva berkembang menjadi kepompong atau pupa. Nah, kepompong itu nanti membuka menjadi kupu-kupu muda, lalu berkembang lagi menjadi kupu-kupu dewasa, dan kupu-kupu ini nanti akan membentuk akan bereproduksi lagi menghasilkan telur seperti ini. Nah, dari kupu-kupu ini kan mengalami perubahan bentuk dan struktur serta organ-organnya. Sedangkan pada metamorfosis belalang itu telur lalu membentuk nimfa tanpa sayap, lalu nimfa bersayap, lalu belalang dewasa. Nah, pada metamorfosis belalang ini bentuk tubuhnya kan sama terus dari nimfa tanpa sayap hingga belalang dewasa ini, jadi tidak mengalami perubahan seperti itu. Lalu ada teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama yaitu ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, inseminasi buatan merupakan proses memasukkan cairan sperma ke dalam saluran reproduksi hewan betina menggunakan alat suntik. Nah, biasanya hewan yang menggunakan teknik inseminasi buatan adalah sapi ternak. Nah, manfaatnya itu seperti efisiensi waktu, efisiensi biaya, lalu memperbaiki kualitas hewan yang dijadikan praktik. Jadi, kenapa sapi ternak? Nah, biar mendapatkan kualitas daging atau susu yang lebih baik seperti itu. Nah, ini siklus pembentukan anak sapi hasil inseminasi buatan. Nah, ini induk jantannya diambil air maninya. Nah, cairan maninya ini nanti disuntikan ke reproduksi betina. Nah, reproduksi sapi betinanya akan mengalami kebuntingan. Nah, nanti akan menghasilkan anak sapi hasil inseminasi buatan sesuai dengan keinginan itu tadi. Nah, ini cara memasukkan alat suntik yang berisi cairan sperma di alat reproduksi sapi betina. Nah, ini sudah ada spermanya, lalu dimasukkan ke alat reproduksi sapi betinanya itu. Yang kedua ada perkawinan silang atau hibridisasi, yaitu mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat-sifat unggul. Keuntungannya yaitu menghasilkan individu baru yang kualitasnya lebih baik, hemat biaya, mempercepat produksi, dan usia dari hewan hasil perkawinan silang lebih panjang. Nah, ini contohnya ada liger. Liger itu adalah perkawinan silang antara singa dan macan. Harimau, tiger, lion dan tiger. Lalu ada zebroid, itu antara kuda dengan zebra. Yang ketiga yaitu ada cloning.
Cloning merupakan proses menghasilkan individu yang identik dengan induknya. Cara melakukan cloning yaitu memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Lalu sel telur tersebut diberi kejutan listrik sehingga akan mengalami pembelahan sel. Ketika sel tersebut tumbuh menjadi embrio akan dimasukkan ke dalam rahim induk betina lain. Jadi sel telur induknya tadi dihilangkan inti selnya dulu. Lalu dimasukkan sel donor yang diinginkan. Nah, sel telur yang udah dimasukin sel donor itu diberi kejutan listrik sehingga akan mengalami pembelahan sel itu. Nah, ketika sel telurnya sudah mengalami pembelahan, sudah membentuk embrio, nah baru dimasukkan ke dalam rahim induk betina yang lain seperti domba doli ini. Nah, ini prosesnya ya. Ini ada domba betina lain yang diinginkan. Nah, ini nukleus donornya. Nah, ini sel telurnya. Ini sel telurnya itu inti selnya itu dikeluarin dulu. Nah, yang sel donornya ini dimasukin ke sel telurnya ini. Nah, dimasukkan kan, lalu dikejut listrik. Dikejut listrik nanti membentuk embrio, lalu dimasukkan ke dalam uterus domba lain. Nah, nanti akan masukkan domba cloning ini, yaitu domba doli itu tadi. Kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu ada adaptasi, dan yang kedua itu ada seleksi alam. Yang pertama dulu yaitu adaptasi, yaitu makhluk hidup dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ketika makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri, maka akan musnah. Nah, ada 3 jenis adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Makhluk hidup menyesuaikan diri melalui bentuk organ tubuh, sehingga mudah dikenali dan diamati. Jadi terlihat, morfologi itu terlihat karena bentuk organ tubuhnya. Contohnya bentuk kaki, terus paruh, dan berbagai tanaman dengan tempat hidup yang berbeda-beda. Contohnya ini kaktus merupakan xerofit. Nah, ini dia mempunyai duri-duri seperti ini agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan di lingkungan panas, di gurun seperti itu. Lalu ada hidrofit, itu contohnya ini yang hidup di air seperti teratai seperti itu. Lalu ada higrofit. Lalu adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi itu makhluk hidup menyesuaikan diri melalui fungsi kerja organ-organ tubuh sehingga sulit diamati. Ini ada 2 contoh, yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Nah, di ikan air tawar ini sedikit mengambil air, tetapi pengeluaran air dalam urin yang banyak dari ginjal. Seperti itu. Sedangkan di ikan air laut, nah dia tuh mengambil airnya tuh banyak, minum airnya tuh banyak, tapi urin yang dikeluarkan itu sedikit, jadi berkebalikan. Nah, ini karena fungsi-fungsi kerja organ tubuhnya yang berbeda antara ikan air tawar dengan ikan air laut itu. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, yaitu makhluk hidup menyesuaikan diri dengan cara mengubah tingkah laku agar dapat menyesuaikan diri. Contohnya ini ada cumi-cumi, itu mengeluarkan tinta. Terus ada bunglon, itu dengan cara menyesuaikan diri seperti tempatnya. Lalu ada putri malu, jika disentuh menutup. Lalu ada pohon jati yang meranggas. Nah, lalu ada seleksi alam yang kedua, yaitu merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup. Seleksi alam dilakukan oleh lingkungan sekitar dan terjadi secara alamiah. Jadi seleksi alam itu tidak dibuat oleh manusia, seperti itu. Nah, ketika kehidupan di bumi masih terus berlangsung, maka akan tetap ada seleksi alam.
Makhluk hidup yang tidak dapat bertahan terhadap seleksi alam akan mati dan punah. Contohnya seperti ini, dinosaurus. Dulu kan ada dinosaurus, lalu ada ledakan meteor seperti itu. Nah, dinosaurusnya musnah. Lalu ada kupu-kupu biston. Kupu biston ini pertama itu warnanya putih sama hitam. Nah, tapi yang bisa bertahan itu tuh yang hitam, karena yang putih ini nggak bisa menyesuaikan diri karena banyaknya asap-asap yang kotor-kotor seperti itu, maka lama-lama akan punah seperti itu dan banyak diburu. Nah, agar bisa mengelabui musuhnya atau tidak terlihat, nah mereka berubah menjadi hitam seperti ini. Nah, mungkin sekian dari penjelasan materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalian bisa juga mencari referensi di buku atau di sumber internet lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.